Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yuni Indriani SPD MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Keterampilan dan rekan-rekan saya yang berbahagia. Puji syukur, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita semua bisa berkumpul pada kesempatan hari ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan saya Ina Fitriani sebagai moderator, sekaligus pemateri ke-1 dan ke-3. Dan beserta anggota kelompok saya, yaitu Teh Husni Aulia, Teh Enci, Teh Alvina, Santika, Gina, dan saya sendiri, Irfan, dan Lalang. Baik, mungkin ada pun topik yang akan dibahas pada pertemuan kali ini, yaitu mengenai tugas mata kuliah pendidikan keterampilan. Yang akan dipaparkan yang pertama oleh Gina. Kepada Gina saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya Gina Putra Sela akan memaparkan materi yang pertama, yaitu yang berjudul tentang analisis materi SPDP di kelas 6 sekolah dasar, di mana ada kompetensi inti kelas 6. Yang pertama yaitu menerima, menjalankan, menghargai ajaran agama yang dianutnya. Kemudian yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santuy, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, tetangga, dan negara. Kemudian yang ketiga yaitu memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, mencoba, berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpai di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Kemudian yang keempat yaitu menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis dalam karya yang estetis. Dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahapan perkembangannya. Kemudian di sini saya akan membahas materi SBDP yang ada di kelas 6. Di tema 1 yaitu selamatkan makhluk hidup. Tema 2 hewan sahabatku, dan pembelajaran ketiga. Kompetensi dasarnya yaitu 3.4 memahami patung, 3.4.1 merencanakan desain patung dan maknanya. Kemudian yang 4.4 membuat patung, dan 4.41 membuat patung. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, setelah mengamati berbagai contoh patung Nusantara, siswa mampu merencanakan desain patung dan makna secara rinci. Yang kedua, dengan menggunakan bahan tanah liat, lilin malam, atau adonan plastisin, siswa mampu membuat patung dengan rinci. Hasil analisisnya yaitu pada tema 1, subtema 2, dan pembelajaran kedua, guru menjelaskan apa itu patung, bagaimana membuat patung, menjelaskan fungsi patung, dan apa saja alat dan bahan dalam membuat patung, serta guru sudah mengajarkan bagaimana cara membuat patung. Kemudian di tema 1 juga ada pembelajaran kelima dengan kompetensi dasar 3.4 memahami patung, 3.4.1 menemukan cara membuat patung, 4.4 membuat patung, 4.41 membuat patung dengan lebih terampil. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah melakukan ujian coba dengan bahan patung, siswa mampu menemukan cara membuat patung dengan tepat. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan bahan tanah liat, lilin malam atau adonan, pelayduk siswa mampu membuat patung dengan lebih terampil. Hasil analisisnya yaitu pada tema 1, subtema 2, dan pembelajaran kedua, siswa sudah diajarkan bagaimana cara membuat patung dengan menggunakan bahan dan alat yang sudah dijelaskan pada pertemuan kedua.
Sekian pemaparan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Gina yang telah memaparkan materinya. Baik, mungkin untuk materi yang selanjutnya itu akan dibacakan oleh Santika. Kepada Santika, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi SBDP yang terdapat pada tema 2. Tema 2 yang berjudul Persatuan dalam Perbedaan. Subtema 1 yaitu Rukun dalam Perbedaan. Pembelajaran 2, kompetensi dasarnya yaitu memahami penampilan tari kreasi daerah. 3.3.1 menyebutkan pola lantai tariannya. 4.3 menampilkan tari kreasi daerah. 4.3.1 mempraktikkan pola lantai tarian dari salah satu tarian daerah yang dipilih. Lalu tujuan pembelajaran yang pertama yaitu setelah berdiskusi tentang pola lantai berbagai tarian daerah, siswa mampu menyebutkan pola lantai tarian dengan benar. Lalu kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu mempraktikkan pola lantai tarian dari salah satu tarian daerah yang dipilih dengan benar. Jadi hasil analisisnya yaitu pada tema 2, subtema 1 dan pembelajaran kedua, guru memberi penguatan tentang pola lantai tari dengan cara menjelaskan ulang materi sebelumnya. Siswa dapat mempraktikkan salah satu pola lantai tarian yang dipilih siswa dan setiap siswa menuliskan langkah pola lantai dan menggambarnya. Lalu selanjutnya masih pada tema 2 yaitu persatuan dalam perbedaan, subtema 1 rukun dalam perbedaan, pembelajaran 5. Kompetensi dasarnya yaitu 3.3 memahami penampilan tari kreasi daerah, 3.3.1 menggambarkan pola lantai tariannya, 4.3 menampilkan tari kreasi daerah, 4.3.1 mempraktekkan semua pola lantai tarian daerah yang dipilih. Tujuan dari pembelajaran yaitu 1. Setelah mengamati pola lantai berbagai tarian daerah, siswa mampu menggambarkan pola lantai tariannya dengan benar. Yang kedua yaitu setelah berdiskusi, siswa mampu mempraktikkan semua pola lantai tarian daerah yang dipilih dengan benar. Jadi hasil analisisnya yaitu pada tema 2, subtema 1, dan pembelajaran kelima, guru akan membagi siswa menjadi berkelompok, lalu diminta untuk mempelajari dan mengamati tarian daerah beserta pola lantainya. Sehingga setiap siswa dapat mengisi tabel tentang tarian daerah dan menggambar pola lantainya. Selanjutnya, guru meminta setiap kelompok untuk mempraktikkan semua pola lantai dan memberi masukan. Selanjutnya yaitu masih pada tema 2, persatuan dan perbedaan, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan, pembelajaran 2 dan 5. Kompetensi dasar 3.3, memahami penampilan tari, kreasi daerah, 3.31, mengidentifikasi gerakan pada tari indang, 4.3, menampilkan tari kreasi daerah, 4.3.1, mempraktikkan gerakan pada tari indang. Tujuan dari pembelajarannya adalah 1. Setelah mengamati gambar, membaca penjelasan, dan memperhatikan peragaan oleh guru, siswa mampu mengidentifikasi gerak pada tari indang. Kedua, setelah mengamati gambar, membaca penjelasan, dan memperhatikan peragaan oleh guru, siswa mampu mempraktikkan gerakan pada tari indang. Jadi hasil analisisnya yaitu pada tema 2, subtema 2, dan pembelajaran kedua dan
kelima, siswa diminta menuliskan berbagai pola lantai yang telah mereka ketahui ketika menari. Setelah itu, siswa diminta menerapkan pola lantai tersebut dalam tari indang. Setelah itu, siswa diminta menerapkan pola lantai tersebut dalam tari indang. Setelah itu, siswa diminta mempraktikkan pola lantai dan gerak tari indang dengan memperhatikan instruksi dari guru. Selanjutnya, masih pada tema 2, persatuan dan perbedaan, subtema 3, bersatu kita teguh, pembelajaran 2. Kompetensi dasarnya yaitu 3.3, memahami penampilan tari kreasi daerah. 3.31, menyebutkan pola lantai, tarian, dan langkah gerakan pola. 4.3, menampilkan tari kreasi daerah. 4.3.1, mempraktikkan pola lantai tari indang. Tujuan dari pembelajarannya yaitu 1. Setelah membaca informasi tari indang, siswa mampu menyebutkan pola lantai tariannya dan langkah gerakan pola dengan benar. Yang kedua yaitu setelah berdiskusi, siswa mampu mempraktikkan pola lantai tari indang dengan benar. Jadi hasil analisisnya yaitu pada tema 2, subtema 3, dan pembelajaran kedua yaitu siswa membaca teks tentang tari indang. Guru kemudian mengajukan pertanyaan untuk mengetahui pemahaman siswa. Siswa juga mendiskusikan tentang tarian indang dan guru kemudian membahasnya. Baik, selanjutnya tema 2, masih pada tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 3, bersatu kita teguh, pembelajaran 5. Kompetensi dasarnya yaitu 3.3, memahami penampilan tari kreasi daerah. 3.1, mengidentifikasi gerakan dan pola lantai pada tari indang. 4.3, menampilkan tari kreasi daerah. 4.3.1, mempraktikkan gerakan dan pola lantai pada tari indang. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, setelah mengamati gambar, membaca penjelasan, dan memperhatikan peragaan oleh guru, siswa mampu mengidentifikasi gerakan dan pola lantai pada tari indang. Yang kedua yaitu setelah mengamati gambar, membaca penjelasan, dan memperhatikan peragaan oleh guru, siswa mampu mempraktikkan gerakan dan pola lantai pada tari indang. Jadi hasil analisisnya yaitu pada tema 2, subtema 3, dan pembelajaran kelima, siswa telah mengetahui dan mempelajari gerakan dari pola lantai tari indang. Siswa diminta guru menampilkan seluruh gerakan dan pola lantai tari indang yang telah mereka pelajari secara berkelompok. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Santika yang telah memaparkan materinya. Untuk materi selanjutnya yaitu akan dibacakan oleh saya sendiri. Mengenai tema 3 yaitu tokoh dan penemu. Subtema 3, ayo menjadi penemu dan pembelajaran ketiga. Kompetensi dasarnya yaitu ada 1.1, mengapresiasikan karya seni musik. Ada 11.1, menjelaskan makna dinamakan dalam seni musik. Ada 11.2, mengidentifikasi perbedaan dinamika. 11.3, mengidentifikasi alat musik melodis. 11.4, menampilkan sikap apresiatif terhadap dinamika dalam seni musik. Tujuan pembelajarannya yaitu setiap karya manusia mempunyai tujuan tertentu, termasuk karya yang berupa musik, yaitu yang pertama, siswa dapat mengetahui berbagai macam seni musik. Yang kedua, siswa dapat menerapkan pembelajaran ini dengan menyiapkan lagu-lagu daerah. Menyanyikan lagu-lagu daerah. Yang ketiga, setelah mengamati, siswa menjadi tahu perbedaan dinamika. Yang keempat, setelah mempelajarinya, siswa menjadi tahu bagaimana macam alat musik tradisional. Dan selanjutnya yaitu hasil analisis. Pada tema 3, subtema 3, dan pembelajaran, mohon diulangi, hasil analisisnya yaitu pada tema 3, subtema 2, pembelajaran 5, guru menjelaskan mengenai materi lagu daerah dan lagu wajib dan lagu daerah. Untuk selanjutnya,
yaitu mengenai tema mohon maaf tadi ada kesalahan, mungkin untuk tema yang sekarang yaitu masih tema 3, tokoh dan penemu. Subtema 2, ayo menjadi penemu. Kompetensi dasarnya yaitu 12, yaitu mengapresiasikan diri melalui karya seni musik. Yang kedua 12.1, memainkan alat musik melodis sederhana. Yang ke-12.2, menyampaikan penyaji lagu daerah dan lagu wajib dengan iringan sederhana. 12.3, menyanyikan lagu daerah dan lagu wajib dengan iringan sederhana. Tujuan pembelajarannya itu setelah mengamati, siswa menjadi tahu lagu-lagu daerah dan lagu wajib. Yang kedua, setelah mempelajarinya, siswa menjadi hafal dan bisa untuk menyanyikan lagu wajib dan lagu daerah. Hasil analisisnya yaitu pada tema 3, subtema 2, dan pembelajaran 5, guru menjelaskan mengenai materi lagu daerah dan lagu wajib dan lagu daerah lainnya. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Saya lanjutkan kepada materi yang selanjutnya oleh Teh Alvina. Kepada Teh Alvina, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai materi keterampilan dalam tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi sekitarku. Untuk kompetensi dasar di tema 4 ini, yang pertama 3.1 memahami reklame, dan 4.1 membuat reklame. Tujuan pembelajarannya yang pertama, yaitu setelah mengamati reklame, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri reklame dari contoh yang diberikan dengan cermat. Yang kedua, setelah mengamati reklame, siswa mampu membedakan reklame dan bukan reklame dengan benar. Yang ketiga, setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri reklame yang baik dengan benar. Dan yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu membuat poster berdasarkan masalah yang diberikan dan menarik. Untuk hasil analisisnya, materi keterampilan dalam subtema 1 ini terdapat di pembelajaran 2 dan juga 5. Dalam pembelajaran 2, siswa mempelajari mengenai reklame dari mulai pengertian, tujuan, ciri-ciri, sampai dengan jenis-jenis reklame. Kemudian, di pembelajaran 5-nya, siswa diberikan materi keterampilan, yaitu membuat salah satu contoh reklame, yaitu poster, dengan tema kasus tentang kebudayaan tempat tinggal masing-masing. Next. Kemudian dalam subtema 2, globalisasi dan manfaatnya, materi keterampilan terdapat dalam pembelajaran 5. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah berdiskusi, siswa mampu membuat brosur berdasarkan brosur yang baik dengan menarik. Untuk hasil analisisnya, jika tadi sebelumnya di subtema 1, siswa diberikan penugasan untuk membuat poster, di subtema 2 ini, siswa diberikan penugasan untuk membuat brosur yang baik dan benar, dengan tema mengampanyekan ajakan tidak menggunakan narkotika. Selanjutnya, di subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air, materi keterampilan terdapat dalam pembelajaran 2 dan juga 5. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, setelah membuat draft, siswa membuat brosur dengan memperhatikan ciri-ciri brosur yang baik dengan kreatif. Kemudian yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu membuat poster berdasarkan poster yang baik dan menarik. Untuk hasil analisisnya, dalam pembelajaran 2, siswa melanjutkan kembali kegiatan pembuatan brosur yang sebelumnya dibuat di subtema 2. Kemudian, di pembelajaran 5-nya, siswa membuat kembali poster dengan tema yang berbeda dari sebelumnya. Dan tema kali ini yaitu tentang cinta produk Indonesia dan juga dibuat dengan memanfaatkan kertas bekas. Mungkin cukup sekian materi yang disampaikan. Kembali ke moderator. Terima kasih kepada Teh Alvina yang telah memberikan materinya. Untuk materi yang selanjutnya itu akan dibacakan oleh Saudara Irfan. Pada Irfan, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan memaparkan tentang tema 5, wirausaha. Subtema 3, ayo belajar wirausaha. Pembelajaran 2, kompetensi dasarnya memahami M. Basel,
membuat embase, mengidentifikasi emblase. Tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari ini, siswa dapat membuat salah satu produk yang menarik. Setelah diskusi, siswa harus menjelaskan tentang produk tersebut. Hasil analisisnya dalam tema 5, subtema 3, pelajaran 2. Untuk membuat embalase, kamu terlebih dahulu membuat jaring-jaringnya bentuknya. Misalnya embalase tabung terlebih dahulu membuat dengan menggunakan bahan karton. Siswa mengamati pembelajaran embalase dengan mempraktekannya, yaitu dengan cara membuat sebuah produk semenarik mungkin. Selanjutnya masih tema 5, wirausaha, subtema 3, ayo belajar wirausaha, pembelajaran 2, 4, dan 5. Kompetisi dasarnya memahami embalase, membuat embalase dan paket, mengidentifikasi paket. Buklet maksudnya. Tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari materi ini, siswa membuat sebuah buklet dengan bagus dan menarik. Siswa dapat mengaplikasikan membuat buklet dengan pembelajaran dan atau bahkan keseharian. Siswa dapat mengetahui apa itu buklet. Hasil analisisnya, siswa mengamati pembelajaran embalase dan buklet, mempraktekannya, yaitu dengan cara membuat sebuah produk semenarik mungkin dan sebagus mungkin. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Teh Husni. Kepada Teh Husni saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis dari tema 6 menuju masyarakat sehat, subtema 1 masyarakat peduli lingkungan. Pembelajaran ke-1, kompetensi dasarnya 3.2 memahami interval nada. Indikatornya 3.2.1 mengidentifikasi berbagai contoh interval nada. Tujuan pembelajarannya, siswa mampu mengidentifikasi berbagai contoh interval nada dengan benar. Hasil analisisnya, pada tema 6, subtema 1 pembelajaran 1, materi tentang interval nada membuat siswa menjadi termotivasi untuk terus berlatih, tentu dengan dorongan dari gurunya agar siswa memiliki keterampilan dalam membaca interval, juga membuat siswa selalu belajar, terutama selalu belajar tentang interval nada, terutama siswa yang belum bisa sama sekali. Sekian dari saya. Maaf bila ada salah-salah kata. Ya, kembali lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Husni yang telah memaparkan materinya. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Teh Enci. Kepada Teh Enci, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai tema 7, kepemimpinan, subtema 1, pemimpin di sekitarku, dan pembelajaran 2. Kompetensi dasarnya 3.2, memahami interval nada, 4.2, memainkan interval nada melalui lagu dan alat musik. Tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan bernyanyi, siswa mampu mengidentifikasi interval nada dengan benar. Hasil analisisnya, pada tema 7, subtema 1, terdapat materi SBDP di pembelajaran 2 yang menjelaskan materi mengenai menyanyi. Di materi tersebut, siswa diminta mengamati teks lagu Ibu Kita Kartini, menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti judul lagu tersebut, penciptaannya, dan juga di buku siswa disajikan gambar interval nada dari lagu Ibu Kita Kartini supaya siswa mengetahui mengenai lagu interval nada dan musiknya dari lagu tersebut. Selanjutnya, di tema 7 kepemimpinan, subtema 1 pemimpin di sekitarku juga pada pembelajaran 5 terdapat kompetensi dasar 3.2 memahami tangga nada, 3.2.2 menjelaskan ciri-ciri lagu bertangga nada mayor dan minor,
4.2 menyanyikan lagu-lagu dalam berbagai tangga nada dengan iringan musik. 4.2.1 menentukan lagu daerah bertangga nada mayor dan minor. 4.2.2 menyanyikan lagu bertangga nada mayor dan minor. Tujuan pembelajarannya yang pertama, melalui kegiatan menyanyi, siswa mampu mengidentifikasi interval nada dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan pengamatan, siswa dapat menjelaskan pengertian tangga nada diatonis mayor dengan benar. Hasil analisisnya, pada tema 7, subtema 1 terdapat materi SBDP di pembelajaran 5 yang menjelaskan materi mengenai menyanyi. Di pembelajaran 5 ini, siswa mengamati notasi lagu butet. Dijelaskan pula mengenai arti dari lagu butet tersebut. Di pembelajaran 5 juga menjelaskan mengenai tangga nada diatonis mayor dan bertangga nada diatonis minor. Selanjutnya masih di tema 7 kepemimpinan, pada subtema 2 pemimpin idolaku, di dalam pembelajaran 2 dan 5 kompetensi dasarnya 3.3 memahami penampilan tari kreasi daerah, 4.3 menampilkan tari kreasi daerah. Tujuan pembelajarannya, melalui kegiatan mengamati, siswa mampu menjelaskan bentuk tari kreasi daerah berpasangan dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati, siswa mampu menyebutkan berbagai bentuk tari kreasi daerah berpasangan dengan benar. Dan yang ketiga, melalui kegiatan praktik, siswa dapat memeragakan gerak tari daerah berpasangan dengan benar. Hasil analisisnya pada tema 7, subtema 2, terdapat materi SBDP pembelajaran 2 yang menjelaskan mengenai berbagai jenis-jenis tarian berpasangan di Indonesia dan mempraktekkan jenis tarian berpasangan. Dan di pembelajaran 5, siswa mempelajari materi mengenai unsur-unsur tari dengan benar dan melalui kegiatan pengamatan, siswa dapat mengidentifikasi keunikan unsur-unsur sebuah tarian dengan baik. Selanjutnya, pada subtema 3, Ayo Memimpin, pada pembelajaran 2 dan 4, kompetensi dasarnya 4.4 memahami patung, 3.4.1 menemukan cara membuat patung. Tujuan pembelajarannya yang ke-1, melalui kegiatan mengamati, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis patung dengan benar. Yang kedua, melalui penugasan, siswa mampu menyebutkan ciri-ciri patung, jenis patung, serta bahan dan teknik pembuatan patung dengan benar. Yang ketiga, melalui penugasan, siswa dapat membuat rencana pembuatan karya patung dengan baik. Dan hasil analisisnya pada tema 7, subtema 3, pembelajaran 2 terdapat materi keterampilan, yaitu materi mengenai pembuatan patung. Siswa diminta untuk mencari informasi mengenai ciri-ciri patung, jenis-jenis patung, dan pembuatan patung, dan teknik pembuatan patung. Siswa juga membuat rencana pembuatan patung. Selanjutnya, di pembelajaran 4, siswa ditugaskan untuk membuat patung dari bahan lunak yang ada di sekitarnya. Terima kasih, kembali ke moderator. Terima kasih kepada TNJ yang telah memaparkan materinya. Untuk materi selanjutnya, yaitu akan dibacakan oleh Saudara Lalang. Kepada Saudara Lalang, saya persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Moderator. Di sini saya akan menyampaikan tema 8, Bumiku, subtema 1, perbedaan waktu dan pengaruhnya. Pembelajaran 2, 5, dan 6. Kompetensi dasar 3.2 memahami interval nada. 4.2 memainkan interval nada melalui lagu dan alat musik. Selanjutnya, tujuan pembelajaran ada 1, dengan menyanyikan lagu Ambilkan Bulan Ibu, siswa dan mengungkapkan rasa kagumnya terhadap ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dan juga memahami lebih dalam tentang interval nada. Yang kedua, dengan menyanyikan lagu Desaku Yang Kucinta, siswa mampu memahami interval nada dan meningkatkan kepercayaan diri untuk
untuk tampil di depan kelas. Yang ketiga, dengan bernyanyi bersih dan sehat, siswa mampu memahami kewajiban sebagai pelajar dalam menjaga lingkungan agar bersih dan sehat. Hasil analisis pada tema 8 subtema 1 pada pembelajaran 2, 5, dan 6, siswa mempelajari materi bernyanyi dengan lagu Ambilkan Bulan Ibu, Yang Kucinta, dan Bersih dan Sehat. Selanjutnya, Bumiku dan Musimnya. Pembelajaran 5. Kompetensi dasar. 3.3 memahami penampilan tari kreasi daerah. 4.3 menampilkan tari kreasi daerah. Tujuan pembelajaran. Dengan gerakan yang perlu dilakukan, siswa dapat menarikan satu tarian daerah. Hasil analisis pada tema 8 subtema 2 pada pembelajaran 3 materi SBDP ini mengenai tari menari. Siswa diminta untuk bekerja bersama kelompok, berlatihlah bersama kelompoknya, dan mempelajari keterlebih dahulu gerakan-gerakan dasar tari gentar. Di buku siswa disertai dengan langkah-langkah gerakan tari guntur yang harus diikuti oleh siswa. Tema 9, menjelajah angkasa luar. Subtema 2, benda angkasa luar dan rahasianya. Pembelajaran 5, kompetensi dasar. 3.3 memahami penampilan tari kreasi daerah. 4.3 menampilkan tari kreasi daerah. Selanjutnya, tujuan pembelajaran 1 dengan melengkapi tabel. Siswa mampu memahami karakteristik tari kreasi daerah dengan percaya diri. 2. Dengan mempresentasikan tari kreasi daerah, siswa mampu memahami persamaan dan perbedaan penampilan antar tari kreasi dalam dengan tepat. Hasil analisis pada tema 9, subtema 2 dan pembelajaran 5 materi SBDP, yaitu mengenai tari daerah. Di materi tersebut, siswa diminta melakukan kegiatan kelompok yang terdiri atas 2-3 siswa. Setelah itu, siswa mengikuti langkah-langkah yang telah tertera di dalam buku siswa mengenai tari daerah untuk pemahamannya. Sekian, terima kasih dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Lalayang yang telah memberikan materinya. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kesalahan penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.